Halo, Sagittarius. Ketemu lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Waspada dan peka, ada yang melirikmu karena suatu alasan. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Page of Pentacle di sini. Ada Six of Wands. Knight of Swords. Ada Ten of Cups. Ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Page of Pentacle. Saya melihat di sini sepertinya hal yang kayaknya harus bikin kamu tuh harus lebih peka ya, harus lebih waspada, karena bisa saja ada yang mendekat karena ada sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu. Oke. Atau di sini saya merasakan ada yang kayaknya nekat untuk mendekat ke kamu meskipun dia tahu ada resiko besar. Oke. Jadi ini bisa tentang seseorang yang kayaknya udah lama memperhatikan kamu, udah lama melirik kamu, tapi ada alasannya. Ada sesuatu hal, bisa karena dia begitu berambisi, oke, bisa karena pesona kamu yang begitu memikatnya. Tapi di sini dia tahu nih, ada resiko. Bisa saja dia ternyata sudah punya pasangan. Oke. Artinya seseorang yang kayaknya ingin mendua. Itulah yang harus kamu waspadai dan harus peka ya. Jangan sampai kamu jatuh ke pelukan seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap komitmennya sendiri. Oke. Artinya seseorang yang kayaknya kayak nanti hubungan itu udah nggak sehat, hubungan yang salah, karena di sini posisinya dia punya pasangan. Jadi itulah ya, ada yang memang melirik kamu karena satu alasan, karena mungkin dia tidak bisa menahan hasratnya, oke, terpesona melihat kamu, kecantikan atau ketampanan. Jadi itu yang perlu kamu waspadai dan peka, jangan sampai kamu jatuh kepada seseorang yang sebenarnya tidak baik untuk kamu, karena posisinya di sini dia sudah punya pasangan yang sah. Oke, tapi dia tetap nekat. Tetap berusaha untuk mencari cara untuk bisa mendapatkan kamu. Oke, jadi itu yang harus
membuat kamu tuh harus lebih sensitif, lebih merasakan. Jangan sampai kamu tertipu, oke? Jangan sampai kamu tergoda, terbuai dengan kata-katanya, dengan rayuannya, karena memang dia ternyata memang sudah punya pasangan yang sah. Jadi penting ya untuk kamu lebih selektif, lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang mendekat. Karena mungkin ada yang begitu gencar ya, ada yang begitu tertarik kepada kamu atau sudah lama melirik kamu. Tapi itu tadi, ada alasannya. Oke? Ada Six of Wands di sini. Saya melihat untuk sebagian kamu, memang ya ada yang benar-benar mengharapkan atau menantikan seseorang jodoh, pasangan, udah lama dalam kesendirian, dan saat ini kamu merasa kamu sudah benar-benar move on, lebih ingin kehidupan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, sudah benar-benar merindukan atau menginginkan seseorang, atau sudah benar-benar menginginkan punya pasangan lagi. Meskipun di situ ada keinginan yang cukup besar, tetapi ya kembali lagi, kamu harus tetap waspada dan peka dan berhati-hati. Karena mungkin ada yang, ya mungkin ada beberapa yang mendekat ya, mungkin tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Jangan sampai karena keinginan kamu atau karena ambisi kamu ingin punya pasangan, ya jangan sampai kamu terima aja meski kamu tahu dia tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Artinya kamu harus mampu untuk mengendalikan setiap keinginan, setiap ambisi, jangan sampai itu menghancurkan kamu lagi. Artinya kamu harus lebih selektif ya, harus lebih berhati-hati terhadap siapapun yang mendekat. Karena bisa saja ada yang hanya pura-pura, hanya ada keinginan atau ambisi sesaat mendekati kamu, atau hanya karena hawa nafsu. Ada yang seperti itu. Oke. Di sini ada Knight of Swords. Saya melihat di sini kamu sudah cukup atau cukup peka ya, cukup bisa memilih dan memilah, cukup bisa untuk lebih kontrol diri kamu. Meski terkadang ada seseorang yang penampilannya begitu luar biasa, tapi di sini kamu mampu untuk kontrol diri kamu untuk tidak langsung menerima, tetapi lebih berpikir jernih, lebih melihat sesuatu itu bukan dari penampilan luarnya saja, tetapi berusaha untuk melihat apa yang bisa dia lakukan untuk kamu, apa yang bisa dia berikan untuk kamu. Apakah di sini ada ketulusan? Apakah di sini ada niat yang baik? Itu yang akan mampu kamu lihat di sini. Oke? Artinya kamu sudah mampu untuk melihat setiap orang itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi yaitu penampilan luarnya saja, atau hanya kata-kata, atau hanya janji-janji. Karena biasanya sesuatu hal yang terlalu banyak kata-kata atau janji-janji biasanya itu kosong ya. Jadi penting kembali lagi ya, kamu harus mampu untuk lebih selektif, lebih bisa merasakan, jangan gampang terbuai atau gampang terpengaruh dengan sesuatu hal yang tidak ada kejelasannya. Oke? Ada Ten of Cups di sini, dan ini bisa tentang di antara kamu ya, di antara kamu tentang seseorang dari masa lalu. Ada seseorang yang bisa saja dari masa lalu yang masih menyimpan rasa, menyimpan apa ya, udah lama suka sama kamu tapi masih memperhatikan kamu, masih ngikutin media sosial kamu, masih tahu semua hal tentang kamu. Bahkan sampai saat ini dia masih melirik kamu. Artinya ya alasannya karena dia ingin memperjuangkan perasaannya. Memperjuangkan rasanya yang mungkin selama ini ada. Ya mungkin dulunya dia tidak berani karena memang situasi atau kondisi yang membuat dia tidak berani untuk mengungkapkan. Tetapi saat ini ya sepertinya ada sesuatu hal ya yang membuat dia percaya diri, yakin untuk bisa kembali mendekat ke kamu. Artinya yaitu dia punya alasan
Alasannya itu untuk benar-benar bisa membuat perasaannya itu, perasaan cinta yang selama ini ada, untuk bisa diungkapkan kepada kamu. Oke, ada The Tower juga di sini, dan saya melihat di sini kamu sudah lebih sudah lebih punya pendirian yang kuat. Oke, kamu sudah tidak mau plin-plan, kamu sudah tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsu, kendalikan oleh ambisi atau hanya keinginan sesaat. Saat ini kamu sudah mampu untuk lebih memikirkan tentang masa depan. Artinya apa yang kamu pilih ya mungkin tentang orang-orang yang mendekat ya, orang-orang yang mendekat sama kamu, apa yang nantinya kamu pilih itu akan berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal itu baik atau tidak untuk kamu. Artinya kamu akan lebih bisa merasakan ya, lebih menyatukan antara hati dan pikiran untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik. Meskipun nantinya selalu akan ada keraguan ya, tapi saya yakin dengan hal-hal yang sebelumnya terjadi, kamu mampu untuk lebih paham apa yang kamu butuhkan saat ini. Oke, kita lanjut. Ada trust your gut feeling di sini. Ada face your fear. Ada limiting is power. Ada do not frustrate. Ada celebrate life. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini pastinya setiap orang terkadang pasti merasakan kekhawatiran atau keraguan dalam memilih, atau memang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang cukup sulit ya. Ya butuh ketelitian, butuh pertimbangan untuk bisa memutuskan sesuatu itu baik atau tidak untuk kamu, karena tentunya kamu tidak mau salah lagi. Dan di sini saya melihat kamu akan mampu untuk lebih mendengarkan feeling ya, kata hati kamu, intuisi kamu, naluri kamu untuk bisa mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik. Tapi tetap dengan logika, tetap realistis, jangan sampai terbawa suasana, atau mungkin pada akhirnya itu adalah seseorang yang manipulatif. Jangan sampai. Artinya kamu harus mampu lebih melihat setiap orang yang mendekat itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Oke, tidak hanya dari masa lalunya saja, tapi kamu melihat untuk ke depannya. Dan di sini saya melihat akan ada ya salah satu dari orang yang mendekat ya, artinya punya tujuan yang sama kamu. Oke, face your fear, ada tujuan yang sama, ada visi misi yang sama. Artinya meski mungkin kayak mulai dari nol sama-sama di sini, tapi ada tujuan yang sama, ada niat yang baik, ada ketulusan di sini. Artinya satu frekuensi, sama-sama mempersiapkan masa depan yang lebih baik, sama-sama mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan saya melihat di sini kamu sudah tidak terlalu memikirkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya di masa lalu kamu. Dan di sini ada Six of Wands, artinya ini berkaitan ya. Ini berkaitan kamu sudah kamu sudah benar-benar move on, kamu sudah benar-benar healing. Artinya di sini di saat ingatan-ingatan tentang masa lalu itu muncul, kamu sudah lebih lebih bisa tersenyum, atau sudah tidak lagi terbebani dengan apa yang pernah terjadi dulunya. Itu tadi, ada yang benar-benar merindukan seseorang yang ingin punya hubungan, ingin menemukan jodohnya, ada yang seperti itu. Dan inilah saya melihat di sini akan ada perbaikan ya, bahkan di sini akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kamu. Saya melihat kamu akan mampu untuk memilih dan memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya kamu sudah memang
melewati proses-proses itu. Karena biasanya sebelum kamu menemukan orang yang tepat, ya bisa saja kamu dipertemukan dengan orang yang salah. Itu tadi ya, ada yang mungkin mendekat sama kamu ternyata suami orang atau istri orang atau energinya bisa bolak-balik ya. Tapi di sini kamu akan lebih selektif, kamu tidak mau mengambil resiko besar, kamu harus tahu karena apa yang kamu pilih atau putuskan saat ini akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Meski ada yang nekat mendekat ke kamu, yang kamu tahu sebenarnya itu tidak baik, ya artinya kamu harus mampu untuk melakukan sebuah penolakan, mengatakan tidak artinya harus kamu lebih tegas ya, karena kamu sudah nggak mau mengambil resiko karena pada akhirnya nanti kamu yang akan tersakiti. Oke, jadi lebih baik kamu mengambil jalan yang tepat, jalan yang benar-benar sama-sama menuju masa depan tentang kebahagiaan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih saat ini, sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, atau mungkin ada masalah atau konflik yang belum terselesaikan. Apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih berani lagi untuk menerima apapun ujian, cobaan, tantangan dalam hidup. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.